Pernahkah kalian membayangkan sesuap nasi nikmat yang kalian telan tiba-tiba berubah menjadi segenggam paku berkarat dan kawat berduri yang merobek tenggorokan? Inilah kengerian santet muntah besi. Sebuah kiriman maut yang tidak hanya mengincar nyawa, tapi menghancurkan harga diri korbannya di depan publik. Ajeng, seorang istri pejabat di Jawa Tengah, harus tewas mengenaskan dengan tubuh penuh lubang jarum gaib. Semua itu dilakukan oleh Reva, selingkuhan suaminya yang haus kekuasaan. Namun, demi tahta dan harta, Reva melakukan kesalahan besar. Ia menyerahkan darah dan air mata keturunan sah sebagai mahar kepada dukun hitam, Mbah Larso. Nyawa Sekar, putri kecil yang tak berdosa, ikut melayang menjadi tumbal. Reva merasa menang. Ia berhasil jadi nyonya besar di rumah itu. Tapi semesta tak pernah tidur. Dalam sekejap, kecantikannya membusuk dengan bau bangkai yang tak bisa hilang. Kejayaan suaminya hancur dalam skandal, dan puncaknya, tubuh mereka digerogoti virus mematikan yang tak ada obatnya. Harta habis, listrik diputus, dan mereka terjebak sebagai mayat hidup di dalam rumah mewah yang kini lebih mirip penjara hantu. Hingga akhirnya, mereka ditemukan tewas membusuk dengan posisi saling mencekik di atas ranjang tempat korban pertama mereka menghembuskan napas terakhir. Banyak yang bilang, ini adalah cara Mbah Larso menagih sisa kontrak nyawa yang belum lunas. Namun sebuah pertanyaan besar tetap tersisa di balik reruntuhan rumah angker itu. Jika harta dan tahta bisa dibeli dengan nyawa orang lain, siapakah iblis yang sebenarnya? Sebelum melanjutkan kisah yang akan membuat bulu kuduk kita berdiri, alangkah baiknya panjenengan absen di kolom komentar dari mana panjenengan berasal, agar saya Likdul bisa semakin dekat bersilaturahmi dalam lingkaran persaudaraan. Rumah besar bergaya kolonial di pinggiran kota Semarang itu biasanya memancarkan kehangatan. Namun belakangan ini, hawa dingin yang tidak wajar seolah merayap keluar dari dinding-dinding marmernya. Ajeng berdiri di depan cermin besar di kamarnya, merapikan kebaya kutu baru berwarna hijau botol yang membalut tubuh rampingnya. Sebagai istri seorang kepala dinas berprestasi, penampilan adalah senjatanya. Namun, gurat kelelahan tidak bisa disembunyikan dari matanya yang mulai sayu. Sudah seminggu ini, tepat ketika jarum jam dinding menunjukkan pukul 2 dini hari, hidungnya selalu menangkap bau melati yang sangat menyengat. Bukan wangi melati segar, melainkan aroma bunga yang sudah layu dan terendam air selokan. Bau itu seolah menempel di bantal dan selimutnya, membuatnya terbangun dalam keringat dingin. "Bau apa sih?" tanya Ajeng saat Roni baru saja melangkah masuk ke kamar malam itu. Roni tidak langsung menjawab. Ia melepaskan dasinya dengan gerakan kasar dan melemparkannya ke atas kursi. Aroma parfum perempuan yang manis dan murah menyeruak dari kerah kemejanya, bertabrakan dengan bau melati busuk yang dirasakan Ajeng. "Bau apa? Jangan mulai lagi, Jeng. Aku lelah. Kerjaan di kantor sedang menumpuk." "Jangan tambah beban pikiranku dengan hal-hal yang tidak masuk akal," jawab Roni tanpa menoleh sedikit pun. Suaranya dingin, sedingin tatapan matanya yang kini jarang sekali singgah di wajah istrinya. Ajeng hanya bisa menghela napas panjang. Ia mendekat, mencoba melepaskan kancing kemeja suaminya, namun Roni segera menepis tangannya. "Aku bisa sendiri. Kamu siapkan saja keperluan untuk jamuan makan malam besok. Pastikan semuanya sempurna. Kolega dan atasanku akan datang. Jangan memalu-malukan," ketus Roni sebelum melangkah masuk ke kamar mandi, meninggalkan Ajeng yang terpaku di tepi ranjang. Keesokan harinya, persiapan jamuan makan malam berlangsung sibuk. 10 orang tamu penting dari jajaran pejabat daerah telah hadir. Meja jati panjang itu penuh dengan hidangan mewah, rendang, opor ayam, dan berbagai macam sambal yang menggugah selera. Cahaya lampu kristal membuat suasana tampak sangat elegan. Roni duduk di ujung meja, tertawa lebar sambil sesekali membanggakan pencapaian karirnya kepada para tamu. "Semua ini berkat dukungan istri saya yang luar biasa.
ucap Roni dengan nada yang dibuat-buat manis, sambil melirik Ajeng yang tersenyum tipis di sampingnya. Di depan publik, mereka adalah pasangan emas. Ajeng baru saja hendak menyuap sesuap nasi, saat tenggorokannya tiba-tiba terasa seperti disumbat oleh sesuatu yang sangat tajam dan panas. Ia mencoba menelan, namun rasa perih itu justru semakin menjadi. Wajahnya yang semula tenang mendadak memucat. Ia meletakkan sendoknya, tangannya gemetar hebat. "Jeng?" tanya salah satu tamu, istri seorang kolega Roni, dengan nada khawatir. Ajeng tidak bisa menjawab. Ia memegang lehernya, matanya melotot seolah sedang tercekik. Suara arangan parau keluar dari mulutnya. Roni yang melihat itu segera berdiri, namun bukan rasa khawatir yang terpancar, melainkan rasa malu karena perhatian tamu kini tertuju pada istrinya yang tampak aneh. "Ajeng, kalau sakit jangan dipaksakan. Minum airnya dulu," perintah Roni dengan nada tertahan, mencoba menjaga kewibawaan. Tiba-tiba, Ajeng membungkuk dalam-dalam. Ia terbatuk dengan suara yang sangat keras, sebuah batuk kering yang terdengar seperti suara besi bergesekan. Wajah Ajeng memerah padam, hingga urat-urat di lehernya menonjol keluar. Dengan sekali hentakan kuat, ia memuntahkan sesuatu ke atas piring porselen putihnya. Bunyi dentang logam yang beradu dengan piring terdengar sangat jelas di ruang makan yang mendadak hening itu. Senggenggam paku berkarat yang sudah bengkok-bengkok, bercampur dengan lilitan kawat berduri dan lendir hitam pekat, teronggok di atas nasi putihnya. Darah segar mulai mengucur dari sudut bibir Ajeng, merembes ke kebaya hijaunya yang mahal. "Astaga!" teriak salah satu tamu perempuan sambil berdiri ketakutan. Pesta yang tenang itu berubah menjadi kekacauan. Para tamu bangkit dari kursi mereka dengan wajah ngeri. Ajeng kembali terbatuk. Kali ini sebuah silat tumpul ikut keluar bersama gumpalan rambut mayat yang sangat bau. Roni mematung. Wajahnya pucat pasi melihat pemandangan mengerikan itu. Ia ingin menolong, namun rasa jijik dan takut lebih besar merasuki dirinya. Sementara itu, di sebuah gubuk reot di pinggiran hutan yang jauh dari keramaian, suasana terasa sangat berbeda. Ruangan itu hanya diterangi oleh sebatang lilin hitam yang menyala redup. Asap kemenyan membubung tinggi, memenuhi ruangan dengan aroma yang memuakkan. Reva duduk bersimpuh di depan sebuah kuali tanah liat. Wajahnya yang cantik dihiasi senyum licik. Di sampingnya seorang lelaki tua dengan kulit keriput dan mata yang tertutup selaput putih, Mbah Larso, sedang komat kamit merapalkan mantra dalam bahasa Jawa kuno yang terdengar seperti dengkur binatang buas. Tanya Reva dengan suara pelan, namun penuh ambisi. Mbah Larso tidak menjawab. Tangannya yang kurus kering memasukkan selembar foto keluarga Roni ke dalam kuali yang berisi air keruh kemerahan. Foto itu sudah diikat dengan rambut manusia yang diambil dari kuburan orang yang mati tidak wajar. Besi-besi itu sudah masuk ke perutnya. Dia akan merasakan bagaimana rasanya dikuliti dari dalam. Darah yang kamu minta, nyawa yang kamu idamkan, akan segera terkabul, ucap Mbah Larso dengan suara parau. Reva mengelus foto Roni yang ada di dalam kuali. Ia membayangkan dirinya berdiri di rumah mewah itu, menggantikan posisi Ajeng sebagai nyonya besar. Ia tidak peduli dengan rasa sakit yang dialami Ajeng, atau nasib anak kecil yang ada di foto itu. Baginya, cinta dan kekuasaan harus direbut, meski harus menggunakan perantara setan. Lakukan lebih keras lagi, Mbah. Aku ingin dia menderita sampai dia sendiri yang memohon agar nyawanya dicabut, ujar Reva sambil tertawa kecil. Suara tawanya membelah kesunyian malam, bersaing dengan suara guntur yang mulai terdengar di kejauhan. Di rumah mewah, Ajeng jatuh tergeletak di lantai marmer. Napasnya tersengal, sementara paku-paku berkarat terus keluar dari mulutnya, seolah-olah perutnya adalah sebuah gudang rongsokan. Roni hanya bisa berdiri mematung, sementara para tamunya berlarian keluar, meninggalkan rumah yang kini dipenuhi oleh aroma maut dan dendam yang baru saja dimulai. Kejadian itu menjadi awal dari runtuhnya kejayaan keluarga mereka, sebuah utang nyawa yang mulai dicatat oleh kegelapan. Kematian Ajeng meninggalkan lubang hitam di rumah besar itu, namun bagi Reva, itu adalah gerbang emas yang baru saja terbuka lebar.
Pemakaman Ajeng dilakukan dengan sangat cepat karena kondisi jenazahnya yang dianggap tidak wajar oleh pihak rumah sakit. Tubuhnya penuh dengan lubang-lubang kecil serupa tusukan jarum yang mengeluarkan cairan hitam berbau logam. Roni, yang merasa malu sekaligus ketakutan, memilih untuk menutup rapat-rapat penyebab kematian istrinya dan melarang siapapun membicarakannya. 3 minggu setelah gundukan tanah Ajeng masih basah, Reva sudah mulai sering menginap di rumah itu. Namun ambisinya untuk segera dinikahi secara resmi terbentur oleh satu syarat terakhir dari Mbah Larso. Di dalam gubuk yang pengap, sang dukun menatap Reva dengan mata butanya yang seolah mampu menembus jantung wanita itu. Sihir muntah besi butuh pengikat yang lebih kuat. Aku butuh mahar darah dan air mata dari keturunan sahnya. Reva terdiam sejenak. Ia tahu siapa yang dimaksud. Satu-satunya keturunan sah Roni adalah Sekar. Bocah perempuan berusia 6 tahun yang kini sering murung setelah ibunya tiada. Namun, rasa haus akan kekuasaan telah mematikan nurani Reva. Ia membayangkan berlian yang akan melingkar di lehernya dan jabatan mentereng Roni yang akan menyokong hidupnya. Lakukan apa yang harus dilakukan, Bah. Aku tidak peduli. Yang penting Roni sepenuhnya jadi milikku tanpa gangguan siapapun. Jawab Reva dengan nada dingin tanpa keraguan sedikitpun. Mbah Larso tersenyum menyeringai, memperlihatkan giginya yang hitam. Ia mengambil boneka jerami kecil dan melilitnya dengan pita rambut berwarna merah milik Sekar yang dicuri Reva sehari sebelumnya. Sejak saat itu, teror di rumah mewah itu berpindah sasaran. Sekar yang biasanya ceria berubah menjadi anak yang penakut dan sering berteriak histeris di tengah malam. Ia menolak tidur di kamarnya sendiri dan selalu berlari ke arah Roni sambil menangis sesenggukan. Namun, Roni yang sudah dibawa pengaruh guna-guna Reva justru menganggap anaknya hanya mencari perhatian atau sedang mengalami trauma biasa. "Ayah, ibu ada di pojok kamar. Wajah ibu hancur, ayah!" teriak Sekar pada suatu malam sambil memeluk kaki ayahnya erat-berat. Roni hanya mendengus kasar. "Jangan bicara sembarangan, Sekar. Ibumu sudah tenang." Reva yang berdiri di belakang Roni hanya tersenyum tipis. Ia mendekati Sekar dan mencoba mengelus kepala bocah itu. Namun Sekar segera menepisnya dengan kasar. Di mata anak kecil itu, bayangan Reva tidak lagi seperti manusia, melainkan sosok hitam yang memancarkan aura busuk. "Pergi, kamu bukan ibuku!" teriak Sekar histeris. "Roni, sepertinya Sekar memang butuh waktu untuk menerimaku. Tapi jika dia terus begini, mentalnya bisa terganggu. Mungkin kita harus membawanya ke psikiater, atau setidaknya membiarkan dia tenang di kamarnya sendiri," ujar Reva dengan nada yang berpura-pura lembut, mencoba memengaruhi pikiran Roni. Seminggu kemudian, gangguan itu semakin menjadi-jadi. Sekar sering ditemukan berbicara sendiri dengan dinding kosong. Ia menceritakan bahwa ibunya sering datang untuk mengajaknya makan bersama. Saat ditanya makan apa, Sekar hanya menunjuk ke arah kotak perkakas di gudang bawah tanah. Badannya semakin kurus, dan kulitnya yang semula bersih mulai menunjukkan memar-memar biru tanpa sebab yang jelas. Puncaknya terjadi pada malam Jumat Kliwon. Hujan deras mengguyur kota, disertai petir yang menyambar-nyambar. Roni sedang berada di luar kota untuk urusan dinas, meninggalkan Reva berdua saja dengan Sekar di rumah besar itu. Reva masuk ke kamar Sekar dan melihat bocah itu sedang duduk meringkuk di atas tempat tidur dengan tatapan kosong. "Sekar, minum susunya dulu, Nak, biar tidurnya nyenyak," kata Reva sambil menyodorkan segelas susu hangat yang telah dicampur dengan serbuk hitam pemberian Mbah Larso. Sekar tidak menolak. Ia meminum susu itu sampai habis dengan gerakan mekanis seperti robot. Tak lama setelah gelas itu kosong, tubuh Sekar mulai bergetar hebat. Ia memegang dadanya yang terasa sangat sesak, seolah-olah ada beban seberat ratusan kilogram yang menindih paru-parunya. "Sakit, Tante," rintihnya dengan suara yang nyaris hilang. Reva hanya berdiri di depan pintu, melipat tangan di dada, sambil memperhatikan penderitaan bocah itu dengan tatapan datar. Ia tidak melakukan apa-apa saat Sekar jatuh tersungkur dari tempat tidur dan mulai megap-megap mencari udara. Dari mulut kecil Sekar, keluar cairan kental berwarna abu-abu metalik yang sangat panas hingga membakar sprei dan lantai kayu di bawahnya.
Sekar berusaha merangkak menuju pintu. Tangannya yang mungil menggapai-gapai ujung daster Reva. Namun, Reva justru mundur selangkah, membiarkan anak itu meregang nyawa di depan matanya sendiri. Suara napas Sekar terdengar seperti mesin yang rusak, berderit-derit, hingga akhirnya berhenti total. Bocah itu tewas dengan mata melotot dan mulut yang masih mengeluarkan asap tipis berbau belerang. Keesokan paginya, saat Roni pulang, ia disambut oleh suara tangisan histeris Reva yang sangat meyakinkan. Reva terduduk di lantai kamar Sekar, menutupi wajahnya dengan tangan sambil menunjuk ke arah jenazah kecil yang sudah kaku. "Roni, aku tidak tahu apa yang terjadi." Tangis Reva besar. Ia memeluk Roni dengan erat, menyembunyikan senyum kemenangannya di bahu lelaki itu. Roni jatuh terduduk, dunianya seolah runtuh. Istrinya mati secara tragis, dan kini anak tunggalnya juga pergi dengan cara yang sama-sama mengerikan. Tim medis yang datang kemudian melakukan pemeriksaan singkat dan menemukan hal yang mustahil secara medis. Di dalam paru-paru dan tenggorokan Sekar, ditemukan gumpalan cairan timah dan besi cair yang telah membeku. Tidak ada penjelasan masuk akal bagaimana zat cair yang sangat panas itu bisa masuk ke dalam tubuh seorang anak tanpa menghancurkan kerongkongannya terlebih dahulu. Namun, bagi publik, kejadian itu hanya dianggap sebagai penyakit langka atau kutukan keluarga. Reva dengan sangat lihai mengatur pemakaman Sekar, memastikan semua bukti kejahatannya terkubur bersama jasad bocah malang itu. Ia kini telah menyerahkan mahar darah dan air mata keturunan sah seperti yang diminta Mbah Larso. Hambatan terakhir telah hilang. Reva kini tinggal menunggu waktu yang tepat untuk mendesak Roni agar segera meresmikan hubungan mereka. Di atas makam Sekar yang masih baru, Reva berdiri tegak dengan payung hitamnya, menatap nisan itu tanpa sedikit pun rasa sesal. Ia merasa telah memenangkan permainan ini, tanpa menyadari bahwa apa yang ia tanam dengan darah akan tumbuh menjadi pohon yang berbuah malapetaka bagi dirinya sendiri di masa depan. Hutang nyawa kepada kegelapan memang sudah terbayar, namun bunga dari hutang itu baru saja mulai dihitung oleh semesta. Masa berkabung yang dilewati Roni terasa begitu singkat karena desakan halus namun konsisten dari Reva. Begitu masa idah atau waktu tunggu secara hukum dan agama dianggap selesai, sebuah pernikahan mewah digelar di salah satu hotel bintang 5 di Semarang. Reva akhirnya mendapatkan apa yang selama ini ia mimpikan, sebuah cincin berlian murni di jari manisnya dan status sebagai istri sah seorang pejabat terpandang. Ia tidak lagi dikenal sebagai pemandu lagu di klub malam, melainkan sebagai Nyonya Roni yang baru. Langkah pertama yang dilakukan Reva setelah resmi pindah ke rumah besar itu adalah menghapus seluruh jejak keberadaan Ajeng. Bagi Reva, setiap sudut rumah itu masih beraroma seperti almarhumah istri pertama Roni. Ia memanggil truk sampah besar dan memerintahkan beberapa orang pekerja untuk mengosongkan gudang dan kamar lama Ajeng. "Buang semuanya, jangan ada yang tersisa, bahkan satu helai benang pun," perintah Reva sambil berdiri di tengah ruang tamu dengan tangan bersedekap. Baju-baju kebaya mahal milik Ajeng, koleksi kain batik tulis yang bernilai puluhan juta rupiah, hingga barang-barang pribadi seperti alat rias dan album foto dilempar begitu saja ke dalam bak truk. Reva bahkan mengganti seluruh gorden, karpet, dan cat dinding rumah dengan warna-warna yang lebih modern dan terang. Seolah-olah warna baru bisa menutupi noda darah dan paku yang pernah tumpah di sana. Roni hanya diam melihat semua itu. Pria itu tampak seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Ia hanya menurut pada setiap keinginan Reva, tanpa ada keinginan untuk membela kenangan istri dan anak kandungnya sendiri. Namun rumah itu sepertinya memiliki ingatannya sendiri. Meskipun secara fisik bangunan itu telah dipercantik, atmosfer di dalamnya justru semakin berat dan menyesakan. Setiap kali tamu datang berkunjung, mereka tidak bertahan lama. Banyak dari kolega Roni yang merasa gelisah dan ingin segera pulang tanpa alasan yang jelas. Mereka merasa seolah-olah ada ribuan mata yang mengawasi dari balik bayangan perabotan mewah yang baru dibeli Reva. Fenomena aneh mulai terjadi tepat di minggu kedua pernikahan mereka. Reva memajang foto pernikahan mereka yang berukuran sangat besar di dinding ruang tamu utama. Foto itu memperlihatkan Reva yang tersenyum kemenangan
dalam balutan gaun putih, berdampingan dengan Roni yang tampak gagah. Namun, setiap pagi, saat Reva turun dari lantai 2, ia selalu mendapati bingkai foto tersebut dalam keadaan miring ke arah kiri. Awalnya, Reva mengira itu adalah ulah asisten rumah tangga yang ceroboh saat membersihkan debu. Ia memarahi mereka dengan kasar hingga salah satu pelayan menangis sesenggukan. Namun, meskipun ia sudah membetulkan posisi bingkai itu berkali-kali, bahkan setelah ia memaku sisi kanan dan kirinya agar tidak bisa bergerak, keesokan harinya, foto itu tetap miring. Seolah-olah ada tangan tak terlihat yang mencoba menjatuhkan wajah Reva dari dinding tersebut. Teror yang lebih nyata mulai muncul saat malam merambat semakin larut. Di kamar utama yang dulu menjadi tempat persemayaman terakhir Ajeng, suara-suara ganjil mulai terdengar dari balik tembok. Suaranya halus, seperti gesekan kuku pada beton, diikuti oleh isak tangis anak kecil yang sangat dikenal oleh Roni. Ibu di mana? Sekar takut, Bu." Suara itu terdengar sangat jelas dari balik tembok di atas kepala ranjang mereka. Roni yang sedang tertidur lelap, seringkali terbangun dengan napas memburu. Ia mengenali suara itu sebagai suara Sekar, putri kecilnya yang tewas mengenaskan. Roni mencoba menutup telinganya dengan bantal, namun suara tangisan itu seolah merembes masuk ke dalam otaknya. Reva, di sisi lain, mencoba tetap tenang, meski hatinya bergetar hebat. Ia tahu betul siapa yang sedang menangis, namun ia menolak untuk mengaku kalah pada rasa takutnya sendiri. "Mas, itu hanya suara tikus di dalam plafon. Jangan dipikirkan," ucap Reva dengan nada ketus, meski ia sendiri tidak berani menatap sudut kamar yang gelap. Namun, gangguan itu tidak berhenti pada suara saja. Suatu malam, saat Reva sedang bercermin untuk memakai krim malam yang sangat mahal, ia melihat pantulan di kaca bukan wajahnya sendiri. Selama sepersekian detik, ia melihat wajah Sekar dengan mulut yang mengeluarkan cairan logam hitam berdiri tepat di belakangnya. Reva menjerit histeris dan memecahkan botol krimnya. Namun, saat ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Hanya ada udara kosong yang mendadak berbau seperti melati busuk. Masalah tidak hanya berhenti di dalam rumah. Kehidupan profesional Roni yang semula cemerlang mulai runtuh dengan kecepatan yang tidak masuk akal. Di kantor, Roni yang biasanya dikenal sebagai pejabat yang teliti, mulai sering membuat kesalahan fatal. Dokumen-dokumen penting yang ia tanda tangani tiba-tiba berubah isinya menjadi skandal korupsi yang tidak pernah ia lakukan, atau setidaknya tidak ia sadari. Kebijakan yang ia buat, yang semula diprediksi akan membawa keuntungan besar bagi daerah, justru berakhir pada kegagalan total yang merugikan negara miliaran rupiah. Satu persatu kolega politiknya mulai menjauh. Mereka merasa aura Roni telah berubah. Wajah Roni yang dulu tampak segar, kini terlihat kusam, seolah-olah cahaya hidupnya sedang disedot oleh sesuatu. Setiap kali ia berbicara di depan publik, ia seringkali tiba-tiba tersedak atau kehilangan suara, mengingatkan orang-orang pada kejadian mengerikan yang menimpa mendiang istrinya, Ajeng. Isu tentang santet dan perjanjian hitam mulai beredar luas di kalangan pegawai dinas, membuat posisi Roni semakin terpojok. Puncaknya adalah ketika sebuah proyek pembangunan pasar tradisional yang ia pimpin runtuh seketika tanpa alasan teknis yang jelas, menelan korban jiwa dari para pekerja. Nama Roni terseret ke dalam pemeriksaan hukum. Ia terancam dicopot dari jabatannya dan hartanya mulai disita satu persatu untuk menutupi kerugian. Reva mulai panik. Harta yang ia impikan mulai menguap. Ia kembali mendatangi Mbah Larso untuk meminta bantuan. Namun sang dukun hanya tertawa terbahak-bahak hingga suaranya memenuhi gubuk tua itu. "Kamu meminta kemenangan dan aku sudah memberikannya. Tapi kamu lupa, Reva, bahwa singgasana yang kamu duduki itu berdiri di atas pusara 2 orang yang kamu habisi nyawanya. Tanah yang basah oleh air mata keturunan sah tidak akan pernah bisa memberikan kedamaian," ucap Mbah Larso dengan nada mengejek. Reva pulang dengan tangan hampa dan hati yang penuh dendam.
Ia mulai sering bertengkar hebat dengan Roni. Ruang makan yang dulu penuh dengan tawa kemunafikan, kini menjadi ajang saling lempar tuduhan dan makian. Roni mulai menyalahkan Reva atas semua kesialan yang menimpanya. Sementara Reva tidak lagi peduli pada Roni selain pada sisa-sisa uang yang bisa ia selamatkan. Di tengah pertengkaran itu, suara tangisan Sekar dari balik tembok terdengar semakin keras. Kali ini dibarengi dengan suara tawa wanita yang sangat mirip dengan suara Ajeng. Seolah-olah para penghuni liang lahat sedang merayakan keruntuhan kerajaan kecil yang dibangun di atas darah dan pengkhianatan tersebut. Reva menyadari bahwa ia memang telah memiliki rumah itu. Namun, ia tidak akan pernah benar-benar menjadi penguasa di sana. Ada entitas lain yang sedang menunggu waktu yang tepat untuk menagih hutang yang lebih besar daripada sekadar jabatan dan harta. Segala kemewahan itu kini terasa seperti penjara mewah yang perlahan-lahan mulai menyempit, mencekik mereka berdua dalam kehampaan yang mengerikan. Kemenangan yang dirayakan Reva ternyata hanyalah fata morgana yang sangat singkat. Setelah berhasil menduduki posisi sebagai istri sah, ia membayangkan hidupnya akan dipenuhi dengan kemewahan dan puja-puji dari kalangan sosialita Jawa Tengah. Namun, semesta mulai meluncurkan serangan baliknya dengan cara yang jauh lebih menyakitkan daripada kematian seketika. Karma tidak datang seperti badai yang menghancurkan dalam sekejap, melainkan seperti rayap yang perlahan-lahan memakan fondasi hidup mereka dari dalam hingga keropos total. Pukulan pertama menghantam aspek yang paling dibanggakan oleh Reva, yaitu kecantikannya. Reva adalah tipe wanita yang rela menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin dan jutaan rupiah untuk perawatan kulit demi menjaga pesonanya sebagai mantan pemandu lagu kelas atas. Namun, suatu pagi, saat ia sedang mengoleskan alas bedak mahal ke wajahnya, ia menemukan sebuah titik hitam kecil di pipi kanannya. Titik itu menyerupai tahi lalat, tetapi warnanya sangat pekat dan terasa kasar saat disentuh. Awalnya, Reva menganggap itu hanya sekedar flek hitam biasa akibat sengatan matahari. Ia segera mendatangi klinik kecantikan ternama untuk melakukan prosedur laser. Namun, keajaiban teknologi medis yang ia bayar mahal justru gagal total. Dalam hitungan hari, titik hitam itu menyebar dengan sangat agresif. Bercak-bercak hitam itu tumbuh memenuhi rahang, dahi, hingga lehernya. Yang membuat Reva hampir gila adalah bau yang keluar dari kulitnya sendiri. Setiap kali bercak itu mengeluarkan cairan bening, tercium aroma busuk yang sangat menyengat, mirip seperti bau bangkai tikus yang sudah membusuk berhari-hari. "Dokter, saya sudah bayar mahal," teriak Reva di dalam ruang praktek seorang spesialis kulit. Dokter itu hanya bisa menggelengkan kepala sambil menunjukkan hasil pemeriksaan laboratorium yang membingungkan. Secara klinis, ini tidak masuk akal, Nyonya. Sel-sel kulit Anda mati tanpa sebab, seolah-olah ada zat beracun yang terus diproduksi dari dalam pori-pori Anda sendiri. Reva pulang dengan wajah ditutup cadar hitam. Ia tidak lagi berani bertemu dengan kolega-kolega sosialitanya. Kamar mandinya kini penuh dengan berbagai macam sabun antiseptik dan parfum yang paling kuat sekalipun. Namun tidak ada satupun yang mampu menutupi bau mayat yang mulai melekat pada tubuhnya. Di tengah kehancuran fisiknya, Reva mencoba bertahan dengan harapan terakhir, memberikan Roni seorang putra sebagai pewaris. Ia berpikir jika ia bisa hamil, perhatian Roni yang mulai dingin akan kembali kepadanya. Keajaiban seolah berpihak padanya saat hasil tes kehamilan menunjukkan garis 2 yang sangat jelas. Reva merasa ini adalah kesempatan kedua untuk memperbaiki hidupnya. Roni pun sempat menunjukkan sedikit gairah hidup saat mendengar kabar kehamilan istrinya itu. Namun, harapan itu berubah menjadi horor yang berulang. Setiap kali usia kehamilannya memasuki bulan ketiga, Reva selalu mengalami kejadian yang sama. Ia akan terbangun di tengah malam dengan rasa dingin yang luar biasa di bagian perutnya. Saat ia menyibak selimut, ia tidak menemukan noda darah seperti keguguran pada umumnya. Perutnya yang semula mulai membuncit, tiba-tiba mengempis total secara mendadak. Janin di dalam kandungannya hilang tanpa jejak, seolah-olah disedot oleh kekuatan yang tidak terlihat. Pemeriksaan ultrasonografi atau USG menunjukkan rahim Reva benar-benar kosong,
Bahkan tidak ada bekas jaringan plasenta. Dokter yang menangani kasus ini sampai terheran-heran dan menuduh Reva hanya mengalami kehamilan palsu atau halusinasi. Namun, Reva tahu persis apa yang terjadi. Ia teringat janji Mbah Larso tentang darah dan air mata keturunan sah. Sepertinya, kegelapan yang ia panggil tidak mengizinkan adanya benih baru yang tumbuh di dalam rahim yang telah dikutuk oleh nyawa Ajeng dan Sekar. Kehancuran mereka mencapai puncaknya saat kesehatan Roni menurun drastis. Mantan pejabat yang dulu gagah itu kini terlihat seperti kerangka yang hanya dibalut kulit. Ia terus-menerus menderita demam, sariawan yang memenuhi seluruh mulutnya, dan diare yang tidak kunjung sembuh. Karena rasa takut yang luar biasa, Roni akhirnya memaksa Reva untuk bersama-sama menjalani tes kesehatan menyeluruh di sebuah rumah sakit swasta di luar kota, agar identitas mereka tidak diketahui oleh publik. 2 hari kemudian, mereka duduk di sebuah ruangan kecil yang dingin untuk menerima hasil tes. Dokter paruh baya di depan mereka menatap hasil laboratorium dengan ekspresi yang sangat prihatin. "Saya harus menyampaikan ini dengan berat hati," kata dokter itu sambil melepas kacamatanya. "Tuan Roni dan Nyonya Reva, hasil tes menunjukkan bahwa kalian berdua positif menderita infeksi virus HIV, dan kondisinya sudah memasuki stadium lanjut, atau AIDS." Ruangan itu mendadak terasa senyap. Roni tertunduk lesu dengan air mata yang mulai menetes di pipinya yang kempot. Ia teringat kembali pada gaya hidup bebasnya di masa lalu, di mana ia sering bergonta-ganti pasangan di tempat hiburan malam, termasuk saat ia pertama kali bertemu dengan Reva. Sementara itu, Reva hanya bisa terpaku. Ia menyadari bahwa penyakit ini adalah perpaduan sempurna antara konsekuensi medis dari perbuatan mereka dan manifestasi fisik dari perjanjian hitam yang ia buat. Virus itu seolah menjadi kaki tangan dari kekuatan gaib yang sedang menyiksa mereka. Penyakit itu menggerogoti tubuh mereka sedikit demi sedikit, menghancurkan martabat mereka di mata masyarakat, dan memastikan bahwa mereka akan mati dalam kehinaan yang luar biasa. Tidak ada lagi pesta mewah, tidak ada lagi jabatan, dan tidak ada lagi kecantikan yang dipuja-puji. Setiap hari, Reva hanya bisa meratapi nasibnya di depan cermin, melihat wajahnya yang kian hancur oleh bercak-bercak hitam yang kini mulai mengeluarkan nanah. Roni pun tidak lebih baik. Ia seringkali mengigau di atas tempat tidur, menyebut-nyebut nama Ajeng dan Sekar sambil memohon ampun. Namun, permintaan maaf itu terasa sangat terlambat. Mereka kini terjebak dalam tubuh yang membusuk sebelum benar-benar layu, merasakan kepedihan yang tiada tara di dalam rumah mewah yang kini lebih mirip dengan ruang isolasi maut. Karma telah menagih janjinya dengan bunga yang sangat besar, memastikan bahwa sisa hidup mereka akan dipenuhi oleh penderitaan fisik dan batin yang tidak tertahankan. Rumah megah yang dahulu menjadi simbol kesuksesan dan keangkuhan itu kini berdiri seperti sebuah nisan raksasa di tengah pemukiman elit. Tidak ada lagi lampu kristal yang berpijar dari balik jendela kaca besar. Juga tidak ada lagi aroma masakan mewah yang biasanya menggugah selera. Segalanya telah sirna. Seiring dengan kesehatan Roni dan Reva yang menerosot tajam, harta kekayaan mereka pun ikut menguap seperti embun yang terkena terik matahari. Satu persatu aset mereka dilepas untuk membiayai pengobatan medis dan non-medis yang sia-sia, serta untuk menyuap mulut-mulut orang agar skandal memalukan tentang penyakit dan kebangkrutan mereka tidak tersebar luas. Kini, rumah itu benar-benar menjadi penjara yang angker bagi penghuninya sendiri. Karena tagihan yang menumpuk selama berbulan-bulan, aliran listrik akhirnya diputus. Pada malam hari, bangunan itu hanya berupa bayangan hitam pekat yang menyeramkan. Di dalamnya, Roni dan Reva hidup seperti 2 ekor tikus yang terjebak dalam lubang yang sama, tanpa cahaya dan tanpa harapan. Mereka tidak lagi saling mencintai atau mendukung.
Yang tersisa hanyalah kebencian mendalam yang saling dilemparkan di tengah kegelapan. Roni yang kini hanya tinggal tulang berbalut kulit keriput, menghabiskan waktunya meringkuk di pojok ruangan sambil memeluk lututnya yang gemetar. Pikirannya sudah tidak lagi utuh. Ia sering berteriak-teriak sendiri, memaki Reva yang dianggapnya sebagai pembawa sial dalam hidupnya yang semula sempurna. Teriak Roni dengan suara parau yang nyaris habis. Kalau saja aku tidak mengenalmu, Ajeng dan Sekar pasti masih di sini. Reva yang berada di sisi lain ruangan hanya bisa tertawa sinis. Meskipun setiap kali ia tertawa, dadanya terasa seperti dihujam ribuan jarum panas. Wajahnya kini benar-benar hancur. Bercak hitam itu tidak lagi hanya sekadar flek, melainkan luka terbuka yang mengeluarkan cairan kuning berbau busuk. Rambutnya yang dulu indah telah rontok hampir seluruhnya, menyisakan kulit kepala yang penuh dengan keropeng. "Jangan munafik, Roni," balas Reva dengan nada penuh dendam. "Kamu menikmati setiap jengkal tubuhku dan kekuasaan yang aku bantu dapatkan lewat Mbah Larso. Sekarang setelah semuanya hancur, kamu mau cuci tangan?" Di tengah kegelapan total, suasana rumah itu terasa semakin mencekam. Suara tangisan Sekar tidak lagi terdengar dari balik tembok, melainkan seolah-olah bocah itu sedang berlari-lari di sekitar mereka, menertawakan penderitaan orang tua yang telah mengkhianatinya. Bau melati busuk yang dulu hanya tercium di waktu tertentu, kini menetap secara permanen, bercampur dengan bau obat-obatan kadaluarsa dan bau badan mereka yang tidak pernah dibasuh air. Pada suatu malam yang sangat sunyi, tepat saat bulan mati, suasana rumah itu berubah menjadi sangat dingin. Suhu udara turun drastis, melampaui batas kewajaran. Roni dan Reva yang sudah terlalu lemah untuk berdiri, merangkak menuju kamar utama di lantai atas. Entah kekuatan apa yang menggerakkan mereka, namun keduanya seolah ditarik secara gaib menuju ranjang besar yang dulu menjadi saksi bisu saat Ajeng muntah besi dan meregang nyawa. Saat mereka sampai di depan pintu kamar, pintu itu terbuka dengan sendirinya, tanpa suara. Di dalam ruangan yang hanya diterangi cahaya bulan yang samar dari balik tirai yang robek, mereka melihat sosok bayangan hitam besar sedang berdiri di sudut ruangan. Sosok itu mengenakan jubah kumal dengan bau kemenyan yang sangat tajam. Meskipun wajahnya gelap, mereka tahu siapa itu. Mbah Larso datang bukan untuk menolong, melainkan untuk menjemput sisa kontrak yang telah disepakati. Waktunya sudah habis, bisik sebuah suara yang bukan berasal dari mulut manusia, melainkan seolah bergema langsung di dalam kepala mereka. Tiba-tiba, rasa amarah yang tidak terkendali meledak di dalam diri Roni dan Reva. Di bawah pengaruh energi gelap yang memenuhi kamar itu, mereka saling menatap dengan kebencian yang murni. Tidak ada lagi rasa takut. Yang ada hanyalah keinginan untuk saling mematikan. Roni menerjang Reva dengan sisa tenaga terakhirnya. Jemarinya yang kurus mencengkeram leher Reva dengan sangat kuat. Reva pun tidak tinggal diam. Ia mencakar wajah Roni dan membalas mencekik leher suaminya dengan kekuatan yang tidak masuk akal untuk orang yang sedang sekarat. Mereka bergumul di atas ranjang yang sama di mana mereka dulu merayakan kemenangan palsu mereka. Tidak ada teriakan, hanya suara napas yang tersengal dan bunyi tulang leher yang berderit. Dalam posisi saling mencekik itu, mereka melihat bayangan Ajeng dan Sekar berdiri di ujung ranjang, memperhatikan mereka dengan tatapan dingin dan tanpa ampun. Keesokan harinya, warga sekitar mulai merasa curiga karena bau busuk yang keluar dari rumah tersebut semakin tak tertahankan, melampaui bau limbah biasanya. Ketua lingkungan bersama beberapa warga dan pihak kepolisian akhirnya memaksa masuk ke dalam rumah. Saat pintu depan didobrak, hawa dingin yang menyesakan langsung menyambut mereka. Rumah itu terlihat sangat mengenaskan. Debu tebal menutupi perabotan mahal yang sudah rusak, dan sarang laba-laba bergantung di mana-mana. Ketika mereka sampai di kamar utama di lantai 2, semua orang yang hadir terkesiap ngeri. Di atas ranjang yang sudah kusam dan penuh noda, ditemukan 2 mayat yang sudah mulai membusuk dan menghitam. Roni dan Reva tewas dalam posisi yang sangat mengerikan. Mereka saling mencekik satu sama lain dengan mata melotot lebar ke arah langit-langit.
Wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan yang luar biasa, seolah-olah mereka melihat neraka terbuka tepat di depan mata mereka sebelum napas terakhir berhenti. Tidak ada tanda-tanda perampokan atau keterlibatan orang luar. Polisi menyatakan bahwa keduanya tewas karena perkelahian fisik di tengah kondisi kesehatan yang sudah kritis. Namun masyarakat sekitar memiliki keyakinan lain. Cerita tentang Mbah Larso yang menjemput nyawa mereka sebagai pelunasan hutang perjanjian hitam langsung menyebar dari mulut ke mulut. Setelah jenazah mereka dibawa pergi dan dikuburkan secara layak namun sepi tanpa pelayat, rumah itu dibiarkan kosong. Tidak ada ahli waris yang berani mengklaim bangunan itu, dan tidak ada pembeli yang cukup gila untuk menempati tanah yang sudah dikutuk. Rumah itu kini berdiri sebagai monumen peringatan yang bisu bagi siapa saja yang lewat. Sebuah pelajaran nyata bagi warga sekitar bahwa tahta, harta, dan kecantikan yang dibangun di atas darah serta air mata orang yang tidak bersalah tidak akan pernah bertahan lama. Hutang nyawa telah dibayar lunas hingga ke liang lahat. Karma telah menjalankan tugasnya dengan sempurna, meninggalkan sisa-sisa kemewahan yang kini hanya menjadi arang dan debu. Terkubur bersama ambisi buta dua manusia yang tega menjual jiwa mereka demi kenikmatan dunia yang sesaat. Di malam-malam tertentu, konon orang masih bisa mendengar suara besi yang beradu dan tangisan anak kecil dari balik tembok rumah yang kini telah tertutup belukar tersebut, menandakan bahwa kegelapan di sana tidak akan pernah benar-benar pergi.